teman-teman semua, kami mahasiswa dari Universitas Tribhuwana Kalabahi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prokimia, semester 2, kelompok 1. Akan memperkenalkan alat-alat lab dan fungsinya yang terdapat dalam lab kami, beserta simbol-simbol bahan berbahaya. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Isnawati M. Saleh. Saya Ani Yohana Maima. Saya Siska Buamarang. Dan saya Titin Kumose. Selamat menyaksikan. Ya baik teman-teman, alat laboratorium yang pertama adalah gelas kimia. Gelas kimia atau gelas beker berfungsi sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, pasaran, pasta, ataupun tepung, tempat melarutkan bahan, dan tempat pemanasan bahan. Alat laboratorium yang berikut adalah Erlenmeyer. Fungsi dari Erlenmeyer sebagai wadah dari bahan kimia cair. Gelas ini juga sering digunakan untuk proses iritasi untuk penampung larutan yang akan digunakan. Yang berikut adalah labu ukur. Labu ukur adalah sebuah perangkat yang memiliki kapasitas antara 5 ml sampai 5 liter. Dan biasanya instrumen ini digunakan untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Alat yang berikut adalah gelas ukur. Gelas ukur yaitu silinder gelas berskala untuk mengukur volume larutan atau zat cair dengan tepat. Yang berikut adalah kaca arloji. Berfungsi sebagai penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel atau penguapan, sebagai tempat yang tengah berada dalam proses pengamatan dan mengeringkan padatan dalam desikator. Pipet tetes berfungsi untuk memindahkan larutan dari wadah yang satu ke wadah yang lain dengan volume yang sangat rendah dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Batang pengaduk digunakan untuk mencampur larutan. Neraca analitik fungsinya untuk menimbang bahan zat yang akan digunakan sebelum digunakan dan sesudah digunakan, melakukan suatu percobaan yang membutuhkan suatu penimbang. Klaim dan statistik. Klaim berfungsi untuk menjepit buret dan hendak melakukan percobaan. Statistik adalah stand yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan klaim. Kaki tiga adalah tempat penahan atau penyangkang ketika proses pemanasan. Mortar dan alu berfungsi untuk menguras dan menghaluskan sampel sampai menjadi serbuk. Bunsen kaca. Fungsi dari bunsen kaca adalah untuk melakukan proses pemanasan dan pembakaran pada suatu sampel di cawan menguap atau pada gelas lainnya. Boiling valve fungsinya untuk memanaskan larutan dan menyimpan larutan. Tabung reaksi berfungsi untuk tempat mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau lebih, serta sebagai tempat mengembangbiakan mikroba dalam media cair. Hot end plate berfungsi untuk digunakan memanaskan atau menghangatkan sekaligus mencampur atau menghomogenkan bahan kimia. Fungsi dari buret adalah untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang tentunya. Botol semprot berfungsi sebagai tempat penyimpanan aqueous dan biasanya digunakan untuk mencuci ataupun membilas bahan-bahan kimia yang larut dalam air. Oke, sekarang kita akan belajar bersama-sama mengenal simbol bahan berbahaya apa saja yang terdapat dalam lab kimia. Oke, yang pertama adalah bahan iritasi. Bahan iritasi ini memiliki dua kode. Yang pertama itu kodenya XI dan yang kedua itu XN. Yang pertama kita akan mengenal kode XI. Kode XI artinya iritan atau dapat menyebabkan iritasi dan keracunan. Bahan kimia ini memiliki bau yang sangat tajam tetapi tidak korosif, tetapi bisa menyebabkan inflamasi atau peradangan jika kontak langsung dengan kulit atau selaput lendir. Ketika kita bekerja di dalam laboratorium,
menggunakan bahan kimia ini, pastikan tidak mengenai kulit kita ataupun kita hirup dan tertelan. Contoh bahan kimia ini memiliki ciri khas bau yang menyengat seperti bahan kimia kloroform, amonia, dan Oke, selanjutnya yang kedua yaitu bahan berbahaya atau harmful, yang kodenya adalah XN. Yang artinya bahan kimia yang berbahaya atau harmful. Bahan dengan kode XN memiliki risiko merusak kesehatan tubuh melalui hidung atau inhalasi, mulut atau ingestion, dan kontak dengan kulit. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah bahan beracun atau toksik. Nah, selanjutnya simbol keselamatan kerja berbentuk tengkorak dan tulang menandakan bahwa bahan kimia tersebut mengandung racun atau bersifat toksik. Bahan kimia ini apabila terhirup, tertelan atau mengenai kulit dapat menyebabkan cedera, kanker, bahkan hingga kematian. Contohnya seperti merkuri dan sianida. Oke, selanjutnya yang keempat adalah bahan sangat beracun atau very toxic. Bahan kimia dengan lambang T+ memiliki sifat yang sangat beracun. Bahan kimia ini dapat masuk ke tubuh melalui inhalasi, ingestion atau kontak dengan kulit. Jika masuk ke dalam tubuh dengan dosis tertentu, maka dapat menyebabkan kerusakan kesehatan kronis hingga kematian. Oke, yang berikut yang kelima adalah korosif. Nah, kalau kita melihat simbol keselamatan kerja dengan gambar tetesan yang sedang menetes ke tangan dan besi, tandanya bahan kimia tersebut bersifat korosif, yang artinya selain dapat menimbulkan karat pada besi, bahan kimia tersebut juga dapat menyebabkan luka jika terkena tangan tanpa pelindung. Biasanya, simbol ini digunakan untuk bahan kimia yang memiliki kandungan asam dan basa yang kuat. Jadi, pastikan bahan kimia ini tidak terkena kulit atau tangan kita tanpa pelindung ya, karena dapat merusak jaringan hidup. Baik, yang keenam adalah radioaktif. Radioaktif ini simbol keselamatan kerja dengan gambar mirip kincir angin, yang artinya bahan tersebut bersifat radioaktif. Bahan ini memancarkan radiasi yang sangat berbahaya bagi manusia, dapat menyebabkan efek racun dalam jangka waktu yang singkat maupun lama. Seperti perubahan struktur DNA, sel, atau kromosom dalam jangka waktu bulanan atau tahunan. Contoh bahan kimia yang dimaksud adalah plutonium dan uranium. Yang ketujuh adalah simbol bahan kimia yang mudah meledak atau eksplosif. Bahan kimia yang mudah meledak ditandai dengan gambar ledakan. Nah, cara memperlakukan bahan kimia ini yaitu dengan menyimpannya dalam kondisi basah dan jauhkan dari panas atau sumber api. Yang kedelapan adalah bahan kimia yang mudah terbakar. Simbol keselamatan kerja yang ada pada laboratorium dengan gambar api menyala, artinya kandungan bahan tersebut mudah terbakar. Nah, bahan mudah terbakar yang biasa digunakan dalam lab yaitu minyak tanah, alkohol, dan natrium. Simbol keselamatan kerja ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terbakar karena kontak dengan udara pada temperatur ambien atau suhu kamar. Yang kedua, padatan yang mudah terbakar karena kontak dengan sumber nyala api. Yang ketiga, gas yang mudah terbakar pada suhu dan tekanan normal. Yang keempat, mengeluarkan gas yang sangat mudah terbakar dalam jumlah yang berbahaya jika tercampur atau kontak dengan air atau udara lembab. Dan yang kelima, padatan atau cairan yang memiliki titik nyala di bawah 0 derajat Celcius dan titik didih lebih rendah atau sama dengan 35 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah padatan atau cairan yang memiliki titik nyala 0 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Dan yang kesembilan adalah bahan mudah teroksidasi. Seperti yang kita tahu, oksigen dibutuhkan agar bisa terjadi pembakaran. Nah, beberapa bahan kimia dapat menyebabkan bahan lain terbakar dengan memberikan oksigen. Reaksinya dengan senyawa lain, bahan ini akan melepaskan oksigen yang dikandungnya.
Bahan kimia yang mudah teroksidasi adalah bahan yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Bahan kimia yang ditandai dengan simbol berupa bola api berwarna hitam yang menyala biasanya tidak mudah terbakar. Akan tetapi, jika kontak langsung dengan bahan yang mudah terbakar atau menghasilkan panas, akan sangat mudah terbakar. Contoh, hidrogen peroksida, kalium perklorat, asam nitrat pekat. Dan yang ke-10 atau yang terakhir ya, bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Simbol berupa gambar pohon dan media lingkungan menunjukkan suatu bahan yang menimbulkan bahaya terhadap lingkungan. Bahan kimia ini dapat merusak lapisan ozon, persisten di lingkungan, misalnya PCBS, dan menyebabkan kematian pada ikan dan organisme air lainnya. Sekian dari kami, atas perhatian teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. Salam literasi.